Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 12 Matematika Wajib, yaitu materinya mengenai ukuran penyebaran data yang akan difokuskan di data kelompok. Karena untuk data tunggal sudah kalian pelajari di materi yang awal dulu, yaitu statistika data tunggal. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang simpangan rata-rata, kemudian ragam, varians, dan simpangan baku. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah kita awali dulu kegiatan atau pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca doa dengan harapan agar apa yang saya jelaskan nanti mudah dipahami bagi kalian, serta kalian, keluarga, dan para bapak ibu guru tetap diberikan kesehatan selalu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Untuk ukuran penyebaran data nanti akan dibagi ke dalam 4 submateri. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata terlebih dahulu. Ingat, ini data kelompok ya yang kita bahas. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata ini merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai meannya atau nilai rata-ratanya. Untuk perumusannya dirumuskan sebagai berikut ya. Ingat, ini untuk data kelompok. SR itu simpangan rata-rata, sigma I sama dengan 1 sampai N, ini jumlah ya. FI dikalikan dengan mutlak XI dikurangi X bar. Oke, dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Boleh kalian sebut ini sigma gitu saja, tidak apa-apa, atau sigma I sama dengan 1 sampai N. Kalian baca lengkap, tidak apa-apa. Keterangannya sebagai berikut. CSR tadi yang seperti saya ungkapkan, simpangan rata-rata. Kemudian N-nya itu merupakan banyaknya kelas. Nah, N-nya banyaknya kelas. Kemudian XI-nya nilai tengah kelas ke I, yang ini. X barnya itu rataan hitung atau rata-rata, FI-nya frekuensi kelas ke I, dan sigma FI itu total frekuensi. Kemudian berikutnya contoh soal. Oke, contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan simpangan rata-rata pada tabel sebagai berikut. Di sini ada nilai mulai dari 141 sampai 145 di kelas yang pertama sampai di kelas yang ke-6. Frekuensinya yang di sebelah kanan 2, 4, 8 dan seterusnya sampai 4. Pertama, kita tampilkan dulu perumusan simpangan rata-ratanya sebagai berikut. Oke. Perumusannya tadi butuhnya ada X bar ya. X bar ini rata-rata. Kita cari dulu rata-ratanya. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata kita butuh nilai tengahnya dulu XI, kemudian kita kalikan FI dengan XI ya. XI-nya diperoleh sama seperti kemarin, nilai tengah dari 141 sampai 145, tengah-tengahnya kan 143 ya. Atau kalau kesulitan menentukan nilai tengahnya, bisa kalian tambah jadi 141 ditambah 145, itu kan hasilnya 286 dibagi 2, ketemunya 143. Yang bawah juga sama, 146 tambah 150 itu 296. Kemudian dibagi 2, ketemunya 148, seterusnya sampai bawah ya. Yang bawah ini mendingan tidak usah dihitung seperti tadi, cukup kalian cari selisihnya dari yang atas. Contoh, misalkan 143 ke 148 kan selisihnya 5 ya. Berarti tinggal kalian tambah 5 ke bawah, tambah 5 ke bawah, tambah 5 ke bawah, sampai 168. Kalau sudah ketemu XI-nya semua, kalian kalikan FI dengan XI. Jadi 2 dikalikan 143, itu kan hasilnya 286. 4 dikalikan 148, 592 ya. Dan seterusnya sampai 4 kali 168, hasilnya 672. Ketika FI, XI ini kalian jumlah sampai ke bawah, lah itulah nilai sigmanya. Jadi sigma FXI nilainya 6300, sehingga kalau kita tulis di rata-rata, perumusan rata-rata kan sigma FIXI dibagi sigma FI ya. Nah, ini kalian tulis sigma FI-nya 6300, kemudian FI-nya itu 40 ya. Hasilnya 6300 bagi 40 itu 157,5.
Oke, kita sudah ketemu nilai dari X bar atau rata-rata, baru kita nanti menentukan simpangan rata-ratanya. Kita butuh nilai mutlak dari XI dikurangi X bar ya. Berarti XI-nya kan 143 dikurangi dengan X bar-nya 157,5, nanti ketemunya 14,5. Begitu juga seterusnya, 148 kurangi 157,5 ketemunya 9,5. Sampai yang terakhir 168 dikurangi 157,5 itu kan nilainya 10,5. Kalau dia dimutlakkan ya tetap hasilnya positif. Jadi ini hasilnya pasti positif karena ada nilai mutlak ya. Setelah itu menentukan nilai dari FI dikalikan nilai mutlak XI dikurangi X bar. Cukup kalian kalikan 14,5 ini dengan FI-nya 2. Jadi 2 kali 14,5 itu kan 29 ya. 4 dikalikan 9,5 hasilnya 38. Sampai yang bawah 4 dikalikan 10,5 nilainya 42. Nah ini kalau kita jumlahkan 29 tambah 38 sampai 42 itu hasilnya 260. Hasil jumlah inilah yang dinyatakan sigma. Jadi sigma itu penjumlahannya yaitu 260. Otomatis ketika kita masukkan yang ini sigma FI dalam kurung nilai mutlak XI min X bar ya langsung kita ganti 260. FI-nya jangan lupa ya sigmanya 40, kalau dibagi 260 dibagi 40 ketemunya 5,15. Sehingga kesimpulannya nilai simpangan rata-ratanya adalah 5,15. Oke, itu contoh simpangan rata-rata. Kemudian ke submateri yang berikutnya, yaitu menentukan nilai simpangan baku. Nilai simpangan baku atau nama lainnya standar deviasi dari data bentuk kelompok ya, itu ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan ada sekumpulan data kuantitatif yang dikelompokkan dengan nilai tengahnya dinyatakan dengan X1, X2, sampai Xn, tergantung banyaknya data ya, dan masing-masing data mempunyai frekuensi F1, F2, sampai Fn. Simpangan baku itu dinyatakan dengan S. Dari data tersebut, simpangan bakunya itu diperoleh dengan perumusan ada dua, ada yang untuk sampel, ada yang untuk populasi. Untuk sampel dan populasi ini cara pakainya bagaimana? Kalau yang sampel itu berlaku untuk N atau jumlah data kurang dari 30. Sedangkan untuk yang populasi itu berlaku untuk N lebih dari sama dengan 30. Oke, kita bahas yang untuk sampel dulu. Perumusannya akar sigma FI dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan N-1. Tapi kalau untuk populasi ini bacanya Pi ya. Pi ini sama dengan, ini sama dengan bukan min, akar sigma Fi dikalikan Xi min mu dipangkatkan 2 dibagi N. Mu dengan X bar itu sama, keterangannya masih rata-rata. Dibagi N kalau populasi, kalau sampel dia dibagi N min 1. Ingat ini sama dengan bukan min ya. Oke. Perumusannya kita coba terapkan di contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebelum ke contoh soal, sekalian kita bahas saja variansi ragam data kelompok karena memang berhubungan. Variansi ragam adalah rata-rata jumlah kuadrat simpangan tiap data atau ragam bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu ragam sama dengan S pangkat 2. Artinya, ragam tadi diperoleh dari nilai simpangan baku yang dikuadratkan. Jadi kalau pengen ngitung ragam ya cari dulu simpangan bakunya, hasil simpangan baku nanti baru dikuadratkan ya. Contohnya, hasil tes matematika dari 30 siswa kelas 11 IPA ditunjukkan sebagai tabel di bawah ini. Di sini ada nilainya 5 sampai 9, frekuensinya 3 dan seterusnya sampai nilainya 25 sampai 29, frekuensinya 2. Ini kelas yang kelima ya. Di soal ini kita disuruh menentukan nilai simpangan baku sama variansinya ya.
Ingat, ini adalah jumlah siswanya atau jumlah datanya 30 ya, 30 siswa. Berarti nanti N-nya kan kehitung 30 ya. Otomatis rumus yang dipakai adalah perumusan populasi. Rumusnya yang populasi kita coba back lagi. Ingat, kita pakai yang perumusan yang sebelah kanan ya. Ingat, Pi dengan S itu sama, boleh kalian tulis S ya enggak apa-apa, ditulis Pi juga tidak apa-apa, ini sama dengannya. Kita pakai rumus yang kanan karena N-nya itu 30, otomatis pakai yang data populasi. Kita langsung ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita cari simpangan bakunya terlebih dahulu sebagai berikutnya. Di sini saya tampilkan lagi tabelnya tadi. Sudah saya kasihkan jumlah frekuensinya yaitu 30. Kita tentukan simpangan bakunya, kita tulis perumusan simpangan bakunya terlebih dahulu. Ingat pakai per N ya, karena ini datanya 30. Otomatis kita butuh nilai rata-ratanya dulu atau X bar. Kita cari X barnya dengan menentukan XI dan FI dikalikan XI terlebih dahulu. FI dikalikan XI, nilai tengahnya kayak tadi sama, 5 tambah 9 itu kan 14 dibagi 2 hasilnya 7. 10 tambah 14, 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kita cari selisihnya 7 ke 12 kan 5 ya, berarti ke bawah tambah 5, tambah 5, tambah 5 sampai 27. FIX nya juga sama, 3 kali 7 hasilnya taruh di sebelah kanan 21. 8 kali 12 hasilnya 96 sampai yang terakhir 2 kali 27 54 dengan total keseluruhan sigma FIX nya 490. Otomatis nilai rata-ratanya kita tinggal tulis sigma FIX nya 490 dibagi FI nya itu 30. 490 dibagi 30 hasilnya 16,33. Kemudian kita lanjutkan menentukan simpangan bakunya. Kita harus nyari XI min X bar-nya terlebih dahulu, terus dipangangkan 2. Oke. XI min X bar itu berarti nilai tengahnya kan 7 ya. Kurangi 16,33, langsung hasilnya min 9,33. Begitu juga seterusnya, 12 dikurangi 16,33, ketemunya min 4,33 sampai yang bawah 27 dikurangi 16,33, ketemunya 10,67 ya. XI min X bar-nya di sini pangkat 2, berarti min 9,33 pangkatkan 2 hasilnya 87,05 sampai yang bawah 10,67 pangkatkan 2 hasilnya 113,85. XI min X bar pangkat 2 sudah selesai. Sekarang tinggal dikalikan dengan FI-nya. Jadi 87,05 kalikan 3 hasilnya 261,15. Begitu juga yang seterusnya 18,75 kalikan 8 hasilnya 150. Kemudian 0,45 dikalikan 11 hasilnya 4,95 sampai yang terbawah 113,85 kalikan 2 ketemunya 227,7. Kalau kita jumlahkan semua hasilnya ini 836,7. Inilah sigma FI dalam kurung XI min X bar pangkat 2. Oke. Kita tinggal taruh ini di bagian ini, kita ganti 836,7 sama dengan hasilnya akar. Jadi ini 836,7, N-nya atau sigma FI itu ditulis 30. Jadi N dengan sigma FI itu sama-sama 30. 836,7 bagi 30 hasilnya 27,89. Nilai akarnya saya bulatkan jadi 5,28. Itu untuk simpangan baku ya. Sekarang untuk menentukan ragam atau variansnya, oke, tinggal hasil S ini kita pangkatkan 2. 5,28 kalau dipangkatkan 2 hasilnya kembali lagi ke 27,89. Sehingga nilai ragam atau variansi data sebesar 27,89. Berikutnya di materi yang paling akhir itu ukuran penyebaran data pada nilai kuartil. Ukuran penyebaran data pada kuartil yaitu terdiri dari ada jangkauan antar kuartil atau hamparan nama lainnya yang disimbolkan dengan JK dan jangkauan semi antar kuartil yang dinamakan nama lainnya simpangan kuartil yang disimbolkan dengan SK. Perumusan, ini salah ketik ya, perumusan masing-masing dirumuskan sebagai berikutnya.
JK-nya kalau hamparan itu Q3 kurangi Q1, kalau simpangan kuartil itu setengah dikalikan JK. JK-nya tadi Q3 dikurangi Q1. Kalau simpangan dikalikan setengah, kalau hanya hamparan cuma Q3 kurangi Q1. Berikutnya, nilai penyebaran data pada kuartil itu juga dikenal ada istilah namanya langkah atau L. Perumusan L itu 3/2 dikalikan JK. Nah, JK-nya kan Q3 kurangi Q1 ya, berarti 3/2 dalam kurung Q3 dikurangi dengan Q1. Demikian itulah ukuran penyebaran data pada kesempatan kali ini yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini paham, mudah dipahami untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.